kalian mendengar kata reklame, apa yang ada di benak kalian? Kami yakin pasti kalian akan memikirkan suatu iklan. Ya, benar. Tapi sebenarnya iklan itu adalah bagian dari reklame. Wah, makin menarik ya. Sekarang kita lihat apa sih pengertian dari reklame itu sendiri. Reklame yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian orang atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara membangkitkan minat dan kemauan seseorang untuk memiliki atau memakai jasa tersebut. Nah, contoh media reklame adalah misalnya audio. Audio ini menggunakan suara, bunyi, atau suatu tanda yang dapat didengar. Malam-malam ketika dingin, ketika kalian sedang lapar, lalu kalian mendengarkan suara penjual bakso lewat dengan mengetukkan mangkuknya. Apakah kalian tertarik untuk membeli? Nah, jika kalian tertarik, itu termasuk reklame. Hebat kan? Sederhana, tapi itu reklame. Kenapa? Karena membuat kita tertarik untuk membelinya. Berarti dia berhasil membangkitkan minat kita. Kemudian yang kedua adalah visual. Contohnya, menggunakan gambar dan tulisan yang dapat dilihat. Ketika kalian sedang membaca suatu majalah, koran, ataupun media-media cetak lainnya, lalu kalian melihat gambar makanan, lalu kalian tiba-tiba ingin membelinya, atau suatu barang yang karena ulasannya menarik kalian ingin membeli, itu iklan. Tetapi harus kita baca, beda dengan audio. Audio itu kita dengar. Nah, kemudian ada yang lebih lengkap lagi, yaitu audio visual. Nah, sesuai namanya, ini bisa didengar dengan pendengaran, lalu bisa dilihat karena menggunakan gambar. Contohnya adalah, nah ini dia yang sering kalian lihat, yaitu iklan-iklan atau reklame di televisi, di internet. Makin menarik karena menggunakan objek atau subjek yang jauh lebih membuat kita makin menarik. Misalnya mereka menampilkan artis dan lainnya. Itu awal daya jualnya mereka, sehingga kita tertarik untuk memperhatikan iklan tersebut dan tertanam di otak kita. Kemudian kita akan mengingat benda tersebut. Jika kita butuh suatu saat, maka kita akan membeli apa yang ada di otak kita. Itu adalah tujuan reklame. Nah, itulah reklame. Menarik bukan? Mari kita bahas satu persatu. Wah, ternyata reklame itu macam-macam loh. Ada sekitar 5 pembagian dari reklame itu sendiri. 1 dibagi menurut tujuannya, yaitu ada yang komersial dan non-komersial. Yang kedua, menurut atau berdasarkan medianya, yang barusan kita bahas, ada audio, visual, dan audiovisual. Ketiga, berdasarkan sifatnya, ada yang berupa peringatan, ajakan, atau penerangan. Keempat, menurut pemasangannya, ada yang indoor dan outdoor. Kemudian yang kelima, berdasarkan bentuknya. Nah, ini banyak. Ada yang iklan, yang barusan kita sebutkan. Ada spanduk, brosur, embalase, poster. Ini akan kita bahas tersendiri soal poster. Lalu ada baliho, banner, billboard, leaflet, dan kalender. Nah, satu persatu akan kita bahas semuanya. Sekarang kita masuk, yaitu menurut tujuannya. Reklame menurut tujuannya terbagi 2. 1 komersial, lalu yang kedua non-komersial. Komersial adalah reklame dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Reklame ini bertujuan mendapatkan keuntungan, sehingga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun produsen-produsen alat yang untuk mempromosikan barangnya agar laku di pasaran dan memberi keuntungan bagi mereka. Ini sering kita lihat di media-media televisi ya, yang salah satu menjadi media hiburan. Kemudian yang kedua adalah reklame non-komersial. Karena ada kata non, maka bertujuan ini bukan hanya memberikan keuntungan. Untuk tujuan utamanya adalah memberikan penjelasan, pemberitahuan, penerangan, imbauan, atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan. Biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Misalnya imbauan untuk tertib lalu lintas, imbauan untuk membayar pajak. Bahkan layanan-layanan masyarakat seperti masa pandemi sekarang ini, misalnya ada iklan kita untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan.
Nah, karena tujuan utama reklame membuat orang tertarik, maka syarat mutlak dari suatu reklame yaitu harus menarik. Apalagi syarat-syarat lainnya, perhatikan ya. 1. Kata-katanya jelas dan mudah dipahami, tidak bertele-tele, tidak menggunakan bahasa-bahasa tinggi yang membuat orang berpikir untuk memahaminya. Yang kedua, bahasanya baik dan menarik, juga dengan ukuran huruf yang sesuai, tidak terlalu kecil sehingga menyulitkan orang untuk membaca bahkan memahaminya. Yang ketiga, ilustrasi menarik serta mudah diingat. Ilustrasi ini bisa berupa gambar ataupun perpaduan warna yang menarik. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu tata letak gambar dan tulisan yang baik. Gambarnya saling mendukung tulisannya serta tulisan-tulisan yang memacu atau membuat orang tertarik untuk memahami reklame tersebut. Sekarang kita masuk pada reklame menurut sifatnya. Ada 3, yaitu 1. Reklame peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Karena kita sedang masa pandemi, kita akan bahas reklame ya tentang pandemi ini. Peringatan misalnya tentang bahaya virus corona atau COVID-19 ini kepada masyarakat. Maka di mana-mana ditempelkan reklame-reklame agar masyarakat makin waspada terhadap bahaya COVID. Ya, kalian pasti banyak menemukan reklame atau iklan-iklan seperti ini. Baik iklan audio, visual, bahkan audio visual. Kemudian ajakan, yaitu ajakan meminta masyarakat mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kalian sudah hafal tentang 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itulah termasuk reklame ajakan masyarakat untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah reklame penerangan. Nah, ini menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apa itu COVID-19? Lalu bagaimana cara kita untuk menjaganya dan menjaga orang lain. Jadi yang reklame menurut sifatnya ini sudah sering kita jumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita membahas reklame menurut pemasangannya. Artinya menurut pemasangannya adalah tempat di mana reklame tersebut dipasangkan. Sesuai namanya ada 2, yaitu indoor dan outdoor. Indoor artinya di dalam ruangan. Karena berada di dalam ruangan, biasanya reklame ini berukuran lebih kecil karena ruangannya terbatas. Sebaliknya outdoor yaitu berada di luar ruangan memiliki bentuk yang lebih bebas. Kenapa? Jelas karena ruang yang dimilikinya tidak terbatas. Sekarang kita masuk ke reklame yang paling banyak bentuknya, yaitu reklame dilihat dari bentuknya. 1, yaitu iklan. Iklan adalah reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, yaitu tulisan atau gambar dalam media cetak atau elektronik. Ini sering sekali kalian saksikan ketika kalian menonton televisi atau melihat internet. Kedua adalah spanduk, yaitu reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dengan menggunakan kain atau sejenisnya. Ketika musim-musim kampanye, kalian akan lihat di sepanjang jalan banyak sekali spanduk-spanduk yang ditujukan untuk mendongkrak atau mempromosikan suatu pasangan calon tertentu. Juga bisa pada bentuk iklan atau barang yang ingin dipasarkan. Yang ketiga yaitu brosur. Nah, dia dibentuk dalam bentuk lembaran kertas. Informasinya lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target yang akan dipilih. Keempat, ada embalase, yaitu reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, dan informasi tentang produk tersebut. Misalnya ketika membeli barang, sering sekali membaca manfaat barang tersebut, dan dimana kalau penjelasannya sangat bagus, kita akan tertarik untuk membeli kembali barang tersebut. Itu maksudnya embalase. Kemudian poster yang bagian kelima ini akan kita pelajari lebih jauh ya, karena ini poster adalah iklan reklame yang paling banyak kita temui dalam kegiatan sehari-hari, yaitu reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin, yang ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat yang umum dan strategis.
Ya, lalu yang keenam yaitu baliho, yaitu reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar yang ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar yang kuat yang bersifat semi permanen. Ya, biasanya berupa lampu-lampu yang tertentu ya. Jadi sekaligus sebagai penerangan jalan atau sekaligus sebagai iklan. Ya, kemudian yang kedelapan yaitu billboard. Billboard ini adalah reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan pada atap dinding pertokoan instansi tertentu yang bersifat permanen. Kalian lihat di pinggir-pinggir jalan raya banyak sekali iklan dalam bentuk billboard yang sangat besar. Ya, biasanya menggunakan gambar-gambar yang menarik perhatian yang dari jauh bahkan terlihat. Kemudian kita melewati kata banner ya. Nah, banner ini yaitu reklame dalam bentuk kotak. Biasanya dicetak dalam bentuk digital printing dan ditempatkan di depan toko. Ya, yang menggunakan penyangga. Dia lebih kecil dibandingkan billboard. Billboard sangat besar ya, karena sifatnya permanen. Lalu yang kesembilan yaitu leaflet, atau kalian bisa menyebutnya dengan kata pamflet ya, yaitu reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat yang berisi informasi lengkap dan rinci, langsung agar mudah diambil, mudah dilihat pada konsumen yang dituju. Itu tujuan dari pamflet atau leaflet. Kemudian yang ke-10 yaitu kalender. Apakah kalender bisa membuat jadi iklan? Tentu saja bisa, dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan pada bagian depan atau bagian atas kalender selain sebagai fungsi dari kalender itu sendiri. Ini adalah 10 bagian reklame menurut bentuknya. Bisa kalian pahami satu-satu ya. Perhatikan cerita berikut ini. Pada suatu hari, Raya dan teman-teman kelas 6 mengunjungi pameran produk makanan dan kerajinan Indonesia di Gedung Serbaguna di pusat kota. Saat berkeliling, melihat-lihat berbagai produk yang dipamerkan, Raya melihat sebuah poster yang menarik perhatiannya. Poster itu dipajang di salah satu stand milik peserta pameran. Pemilik stand tersebut adalah Bapak bernama Pak Sarjono. Pak Sarjono memamerkan produk makanan olahan dari berbagai bahan lokal seperti ubi, singkong, dan talas. Bahan-bahan lokal tersebut diolahnya menjadi makanan yang berkualitas dan tidak kalah dengan produk makanan dari luar negeri. Selain itu, mengolah bahan makanan juga dengan menggunakan teknologi modern. Pak Sarjono juga sangat memperhatikan kemasan dan untuk produknya. Menurut Pak Sarjono, pada era globalisasi ini, kita harus dapat berpikir global dan bertindak lokal agar dapat bersaing di pasar global. Berkaitan dengan reklame yang kita pelajari, di sini ada berbagai macam hal-hal berkaitan dengan reklame. Salah satunya adalah tadi dikatakan tentang poster. Raya tertarik karena begitu banyak poster-poster yang tertempel dan menarik perhatiannya. Itu yang pertama. Kedua, Pak Sarjono selain menggunakan poster-poster yang menarik ditempelkan, juga menggunakan kemasan-kemasan yang menarik perhatian orang untuk melihat kemudian membelinya. Ini juga salah satu bentuk reklame. Nah, sekarang kita pelajari apa yang dimaksud dengan poster, yaitu reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Menarik mungkin ini bisa dalam bentuk komposisi warna atau gambar atau hal-hal lain, bahkan melalui kata-kata yang unik, kata-kata yang sedang trending dan sebagainya. Nah, itulah gunanya poster. Nah, jadi ini poster adalah bentuk iklan sederhana yang sebenarnya bisa kalian buat atau bisa kalian ciptakan jika kalian kelak mempunyai produk atau kalian ingin membuat layanan-layanan masyarakat, bisa digunakan dengan melalui poster ini. Secara sederhana, perhatikan di slide kalian ada 2 contoh poster. Ya, ada poster pada bagian kiri dan kalian karena kita masih membahas tentang pandemi yang sedang kita alami agar mudah kalian pahami ya. Ini sering kalian lihat ya. Ini ada 2 jenis poster yang berbeda dalam bentuk desainnya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna latar belakang biru atau hijau lembut seperti ini. Nah, mana yang menurut kalian jauh lebih menarik?
Jika ditanya seperti itu, memang balik lagi ke selera orang ya. Ada yang menyukai warna cerah, ada yang menyukai warna yang cenderung kalem atau tenang-tenang seperti si di sebelahnya. Nah, cuma satu yang perlu diingat adalah tujuan kita adalah menarik perhatian. Warna yang sangat mencolok biasanya cenderung orang untuk memperhatikan. Kemudian akan tanpa sengaja atau disengaja mereka akan cenderung ingin membaca. Nah, itu tujuan dari laga poster ya, dari warna kuning. Jadi pertama kali orang pasti akan cenderung melihat yang berwarna. Ya, baru yang kedua adalah mereka akan memperhatikan tulisan atau gambar yang terdapat di dalamnya. Nah, ini adalah contoh poster-poster yang kita temui ya di tempat kerja. Contohnya bisa kalian perhatikan atau bisa juga kalian lihat di buku kalian. Demikian penjelasan SBDP kali ini. Kita sudah membahas tentang reklame juga tentang poster. Di tema D ini hanya bagian itu saja yang kita pelajari untuk SBDP. Mudah sekali bukan? Ingat ya, jika kalian diberi tugas, usahakan mengerjakan dengan sebaik mungkin, tidak menebak apalagi cenderung asal-asalan, karena tujuan belajar adalah menambah pengetahuan kalian dan menguji jika diberi tugas apakah penjelasan tadi membantu kalian untuk memahaminya. Jadi dibaca baik-baik dan dipahami, baru tentukan pilihan kalian jika kalian diberi tugas. Nah, mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami apa itu reklame dan poster. Sampai jumpa pada PJJ berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.